sudah hadir. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran ini sampai tuntas insyaallah taala. Ya, kelas yang cukup memakan waktu dan tenaga. Kenapa? Karena awalnya memang dijadwalkan 3 bulan itu selesai dan memang sudah terukur dengan jelas. Ini saja karena beberapa pertimbangan dan melihat para peserta kurang memahami jika kita menyampaikan secara cepat. Maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, eh, dalam penjelasan kita lambatkan, dalam materi kita beberapa kali ulang, bahkan dulu dalam bahasan ahkamul kalimah itu sampai berlarut-larut dalam pembahasan mu'rab dan mabni ya. Dan tentu semua itulah yang kemudian mengakibatkan pada melarnya waktu kegiatan yang awalnya sudah dijadwalkan 3 bulan. Ya, 3 bulan berlalu dan belum selesai. Namun ala kulli hal tidak mengapa. Mudah-mudahan jadi pahala untuk kita semua ya. Dan menjadi buah keutamaan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala karena kita bersabar dalam prosesnya, karena kita mampu istiqomah sampai akhir. Nah, walaupun alhamdulillah sejatinya kita sudah menempuh 2/3, ya 2/3, 2/3 dari rihlah panjang kelas ini, ya. Artinya kita tinggal mengkaji 1/3 dari apa yang harus dibahas. Ya, artinya kita tinggal menyelesaikan 1/3 lagi. Jadi mudah-mudahan bisa tuntas ya sampai selesai. Karena tentu akan kita sampai tuntas, maka harus kita tuntaskan. Walaupun yang hadir ini cuma beberapa orang ya, dari 30-an orang yang berapa? Yang bergabung. Tentu di 2 grup ya. Tentu di 2 grup. Kalau di antara peserta ada yang lihat, kenapa katanya puluhan orang tapi kok sedikit di grup ya, karena grupnya ada 2 dipisahkan karena untuk beberapa kemaslahatan. Jadi banyak juga tuh yang daftar, hanya saja mungkin karena beberapa faktor dan uzur serta halangan maka tidak bisa bergabung. Dan kita maklumi tentunya ya, kita maklumi hal tersebut dan kita persilahkan para peserta bersangkutan untuk bisa menyimak dari rekaman. Nah, insya Allah Taala kita akan ulas sedikit semua yang sudah kita pelajari ya, para peserta sekalian. Mudah-mudahan masih pada ingat, dan kalau udah pada lupa, mudah-mudahan bisa segera dimurojaah ya. Karena ilmu nahwu itu tidak apa? Tidak bisa mencukupkan dengan pemahaman saja. Dalam arti ada poin-poin yang harus dihafalkan. Dan demikian pula seluruh disiplin ilmu agama itu. Ada yang harus dihafalkan di dalamnya. Apapun ilmunya yang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pelajari, itu pasti ada yang harus dihafalkan. Belajar ilmu fikih itu banyak sekali yang harus dihafalkan. Belajar ilmu hadis itu banyak sekali yang harus dihafalkan. Belajar ilmu akidah itu banyak sekali yang harus dihafalkan. Ya, oleh karena itu para ulama menyusun kitab-kitab ringkas yang khusus untuk dihafal, namanya matan ya, matan. Dalam ilmu akidah ada kitab tauhid ya, ada usul salatah ya, ada qawaid arba, ada akidah wasithiyah, ada akidah tahawiyah, itu semua untuk dihafal karena ringkas. Walaupun dalam kajian kenapa Ustaz katanya ringkas tapi berlarut-larut, ya karena itu ngomongin penjelasan. Penjelasan makan panjang. Bahkan satu kitab ringkas saja yang isinya 20 halaman, penjelasannya mah bisa sampai 1 jilid buku tebal yang isinya 600 halaman. Apalagi kitab-kitab ringkas yang ditulis agak banyak seperti kitab Tauhid 100 halaman lebih, itu maka penjelasannya itu sampai 2 jilid, 3 jilid. Oleh karena itu saat dikaji berkelanjutan, berkelarutan dan panjang. Kalau dalam ilmu fikih ada matan Abu Syujar. Kalau dalam fikih Hambali ada Bidayatul apa? Ada Akhsar al-Mukhtasarat ya. Dalam ilmu hadis ada Manzumah Baiquniyah, ada Nukhbatul Fikar. Dalam tajwid ada Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah. Nah, itu dihafal.
Itu dihafal. Karena memang menuntut ilmu itu harus seperti itu. Maka dalam bahasa Arab juga sama. Entah itu ilmu nahwu seperti ini, ilmu sorof, ilmu balaghah, tidak bisa mencukupkan diri dengan pemahaman. Karena yang namanya paham kalau gak hafal pasti lupa. Ya terkikiskan waktu, akhirnya lupa pemahamannya ya akhirnya hilang. Oleh karena itu harus dihafal. Oleh karena itu, silakan kalau misalkan ada yang sudah mulai lupa, dibaca lagi ya. Dibaca lagi, sering dilihat. Yang punya LKS Nahu silahkan dikerjakan. Ya, karena itu bagian dari proses. Semuanya bagian dari proses. Ya, yang harus dilewati satu persatu. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk semuanya di tengah aktivitas yang padat. Baik. Nah, insya Allah kita akan mulai bahasannya ya, teman-teman sekalian. Sebentar. Baik, kita hari ini akan ulas semuanya secara singkat dan tambah materi-materi yang mudah. Baik. Allah Akbar sebentar. Ini suara saya jelas tak Ibu? Suara Jelas. kami jelas? Jelas. Yes, baik. Mana sebentar. Nah, mana ya? Nah, ini dia kitab yang kita pelajari dari awal itu ini sebetulnya Ibu. Walaupun judulnya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, tapi kadang Al-Muyassar itu walaupun mudah namun kurang apa namanya? Kurang berurutannya si materinya, kurang berurutan. Sehingga kita berpindah pada kitab ini. Ini kitabnya. Ini ditulis oleh seorang dokter di Saudi Arabia. Namanya Fadilatul Syekh Sulaiman Al-Uyuni. Pakar ilmu Nahwu dan Sorof serta Fiqhul Lughah yang mengajar di Riyadh. Ya, Jamiah Muhammad bin Saud Riyadh. Kalau di Indonesia ada S1-nya ya. Di Indonesia itu ada S1-nya. Apa? Lipia, yang Lipia itu. Lipia S1-nya di Indonesia, bahkan eh, seluruh orang di alam dunia ini kalau mau kuliah di Jamiah ini, kuliahnya di Indonesia. Jadi datang ke Indonesia mereka. Nah, S2-nya baru ke Arab Saudi di Riyadh. Nah, ini dia. Syekh Sulaiman Al-Uyuni ini salah satu pengajar di sana, ya, yang merupakan pakar di bidang ilmu bahasa Arab. Dia menulis kitab yang sangat baik sekali urutannya. Ini dia kitabnya. An-Nahwu Shaghir wa Nadmuhu wa Fathuhu wa Syarhuhu. An-Nahwu Shaghir, nahwu kecil, diberikan nama ini karena memang isinya sedikit gitu ya. Sebagai pengantar untuk para pemula. Hanya saja yang kita sampaikan dalam kelas ini tidak semua hal. Karena ada beberapa poin yang tidak akan bisa dipahami oleh pemula orang Indonesia. Jadi ini pemulanya untuk pemula orang Arab yang sudah punya dasar bahasa Arab dari lahir. Tetapi kita tidak memiliki dasaran itu sehingga hal-hal yang dirasakan sulit kami lewati. Ya, kami langsung fokus pada hal-hal yang juga bisa dipahami oleh para pembelajar yang belum banget memiliki sedikit pun bekal seperti itu ya. Ini dia kitabnya An-Nahwu Shaghir wa Nadhmuhu wa Fathuhu wa Syarhuhu. Nahwu Shaghir dan juga nazamnya, ada nazamnya. Kalau yang mau menghafal nazamnya ada, jumlahnya 100 baitan lebih sedikit. Wa Fathuhu dan penjelasan ringkasnya, wa Syarhuhu dan juga penjelasan panjangnya. Nah, itu dia. Ini dia kitabnya dan sudah tersedia di Indonesia dalam bentuk eh, kitab cetak banyak ya. Ini kitabnya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini bait-bait nazamnya. Yang suka menghafal nazam, ini bisa dihafalkan. Kalau dalam nazam itu kita sudah sampai ke sini, ke bait 55. Ya. Nah, dan hari ini kita memasuki kandungan makna yang ada di bait-bait nazam ke 56 dan seterusnya sampai ke 100 kurang lebihnya ya. Nah, barakallahu fiik. Itu bentuk nazamnya. Ini bentuk
prosanya ya, ya bentuk tulisan biasanya. Ini dia dihafalkan. Kalau ibu-ibu pernah dengar itu jurumiyah, nah jurumiyah juga itu dihafalkan biasanya oleh para santri. Hanya saja jurumiyah itu lebih sulit dalam beberapa sudut pandang. Sehingga kami memilih ini, karena kalau belajar langsung jurumiyah itu tidak akan paham biasanya. Ya, tidak akan langsung paham, harus belajar dulu dasar-dasar. Ya, harus belajar dulu dasar-dasar. Sehingga kita yang belajar sekarang dasar-dasar, nanti kalau sudah tamat ini belajar jurumiyah, ibu-ibu dimanapun itu, insya Allah bisa. Yang penting semua yang diajarkan itu betul-betul paham. Baik, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta sekalian, baik, ilmu nahwu itu pemula. Nah, kita itu ya dalam kitab ini digambarkan secara jelas bahwa peta ilmu nahwu itu sebetulnya terdiri dari dua hal. Satu ahkamul kalimah dan dua ahkamul jumlah. Kita sudah sering ulang ini dari pertemuan pertama ya, bahwa ilmu nahwu itu terdiri dari dua hal yang harus kita pelajari. Satu ahkamul kalimah, yakni hukum-hukum nahwu yang berbicara tentang kalimat-kalimat bahasa Arab. Apa saja? Satu, macam-macam kalimat. Kita sudah belajar dulu kalimat bahasa Arab itu ada tiga, ada isim, fi'il, huruf. Isim bisa secara sederhana diartikan kata benda, ya, kata benda. Walaupun nanti dalam prosesnya kita tahu juga bahwa ternyata ada yang termasuk isim tapi bukan kata benda, seperti kata tunjuk, ya kan? Lalu kemudian apa lagi? Isim isyarah, kata sambung dan seterusnya. Baik. Lalu kemudian barakallahu fikum ada fi'il, kata kerja dengan macamnya, fi'il madhi, mudhari, amr sudah kita pelajari dengan jelas. Lalu kemudian ada juga huruf, ya huruf. Dan itu juga sudah kita pelajari bahwa ia dibagi menjadi huruf-huruf muhtas dan ghair muhtas. Muhtas artinya yang khusus masuk kepada isim atau khusus masuk pada fi'il. Ada juga yang ghair muhtas artinya yang bisa saja yang bisa masuk ke fi'il. Itu sudah tabarakallah. Lalu kemudian di ahkam kalimat ini kita juga berbicara tentang pembagian isim menjadi nakirah dan ma'rifat. Sudah kita jabarkan sejelas-jelasnya beserta dengan contoh-contohnya. Bagi siapa yang sudah lupa silahkan melihat lagi ya. Lalu kita juga sudah belajar yang ketiga tentang pembagian kalimat menjadi mu'rab dan mabni. Dan dulu kita di sini berlarut-larut sangat panjang. Nah, ini karena apa? Karena ini adalah salah satu yang paling penting dalam bahasa. Khususnya bahasan tentang tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu apa saja dibahas semua. Nah, itu yang harus dihafal. Karena nanti himbasnya pada pembelajaran kita di sini. Kalau pembagian kalimat menjadi mu'rab dan mabni, khususnya juga demikian, pembagian isi menjadi nakirah dan ma'rifah serta macam-macam kalimat kita tidak paham dan bisa, maka ahkamul kalimah, hukum-hukum ahkamul jumlah, maaf, yang hukum yakni hukum-hukum nahwu yang berkaitan dengan sebuah jumlah dalam bahasa Arab atau disebut kalam, yakni kumpulan dari beberapa kalimat bahasa Arab yang sudah memberikan makna sempurna. Nanti kita tidak akan paham bahasan itu. Ya, tidak akan paham. Karena itu ini yang pertama itu kuncinya. Ya, harus digigit dengan gigi geraham terkuat. Harus dipegang dengan pegangan terkuat. Kenapa? Karena ini kuncinya. Kalau itu bisa, maka ahkamul kalimah insya Allah tidak akan terlalu sulit. Tinggal uletnya. Kalau ini mampu, maka insya Allah ahkamul jumlah tidak akan terlalu ribet. Sudah punya, sudah terekam, sudah ingat, sudah hafal. Nah, di sini bisa insya Allah. Apa saja yang dibahas di ahkamul jumlah atau hukum-hukum nahwu terkait dengan susunan kalimat bahasa Arab, ya setelah ia disusun dengan rapi lalu kemudian memberikan makna yang sempurna, ada empat bahasanya. Satu, jumlah fi'liyah, dua, jumlah ismiyah, tiga, penyempurna jumlah, empat, i'rab fi'il mudhari. Dan barakallahu fikum, yang pertama jumlah fi'liyah sudah kita pelajari.
Bahwa jumlah fi'liyah itu adalah sebuah jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan kita juga sudah belajar komponen-komponennya, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Maka hukum-hukum terkait fa'il dan naibul fa'il sudah kita pelajari. Fa'il itu harus senantiasa marfu'. Demikian juga naibul fa'il harus senantiasa marfu'. Apa yang membedakan fa'il dan naibul fa'il? Kalau fa'il terletak setelah fi'il madhi fi'il mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif, ya. Kalau naibul fa'il terletak setelah kata kerja pasif atau naib atau fi'il mabni lil majhul. Kita juga sudah pelajari aturan-aturan dasarnya yang harus diketahui. Ya, seperti itu. Itu sudah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda. Baik, kita juga sudah belajar rukun-rukunnya. Ada mubtada, baik, mubtada, ada khobar, khobar. Mubtada artinya isim yang dijelaskan, khobar adalah yang menjelaskan keadaan mubtada. Kita juga sudah belajar aturan-aturannya, ya. Apa saja sudah dijelaskan, sudah dirincikan, semuanya sudah. Ya, semuanya sudah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan kita juga sudah belajar pada bahasan jumlah ismiyah bahwa di antara jumlah ismiyah itu ada yang mansukhoh. Mansukhoh itu apa? Hukum pada mubtada dan khobar yang barusan disebut sebagai rukun jumlah ismiyah, ya, hukum-hukumnya dihapuskan karena kemasukan apa? Kemasukan nawasikh, yakni kana dan akhwat tiha atau saudari-saudarinya. Lalu inna dan saudara-saudarinya. Lalu dhanna dan saudara-saudarinya. Ya, maka kita jadi sudah belajar tentang isim kana dan khobar kana. Lalu isim inna dan khobar inna. Lalu kita juga sudah belajar maf'ul pertama dari dhanna dan saudari-saudarinya, maf'ul kedua dari dhanna dan saudari-saudarinya. Tinggal ibu-ibu yang kami cintakan Allah, kita itu di satu per tiga perjalanan terakhir. Atau bahkan kurang dari itu. Membahas apa? Penyempurna jumlah. Lalu membahas apa? Ya, i'rab fi'il mudhari yang bahkan ini sudah kita bahas dulu di awal sebetulnya. Tinggal nanti kita murojaah singkat saja. Dulu kita awalkan di sini, ya, sehingga sebetulnya hakikatnya tinggal ini saja. Dan insya Allah bulan ini adalah bulan terakhir kita belajar ilmu nahu. Kita tuntaskan perjalanan panjang ini, ya. Silahkan dikuatkan lagi, ya, ibu-ibu ini alhamdulillah sudah istiqomah. Para peserta ini sudah rajin hadir. Tinggal semua materi serap sebisa mungkin. Hafalkan di luar kepala, asah dengan latihan. Kalau ada yang tidak bisa dipahami atau belum dan kurang dimengerti, silahkan tekan. Demikian, ya. Nah, ibu kalau bisa ini semua, lalu kemudian nanti ibu belajar sorof, lalu kemudian memiliki kosakata bahasa Arab, bekal-bekal mufrodat atau vocabulary, ya, atau bisa diganti dengan kamus. Insyaallah taala bersamaan dengan taufik dari Allah lalu ketekunan, ya, ibu sudah bisa belajar menerjemahkan Al-Qur'an sedikit-sedikit. Atau baca teks gundul, bisa insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Kalau ibu pahami semua materi ini, asah dengan latihan, lalu belajar sorob, kuasai, pahami dan hafalkan, asah dengan latihan. Ibu bisa, 100% bisa. Bisa membaca teks-teks Arab gundul yang tidak terlalu rumit, bisa memahaminya, bisa menerjemahkannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu sangat bisa sekali. Tinggal pulang lagi kepada kita. Kita siap enggak, ya, untuk menekuni semua prosesnya. Apa? Materinya sering-sering dimurojaah. Yang paling penting poin-poinnya dihafalkan, lalu asah dengan latihan. Itu dia. Ya, itu dia. Karena kalau tidak melalui proses itu tidak akan bisa.
Ya tidak akan demikian. Ya, ulasan semua yang sudah kita pelajari. Nah, ibu-ibu yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke penyempurna jumlah. Namun saya ingatkan, nanti saya sedang membuat eh, semodel apa istilahnya latihan ya. Dulu kan juga sudah ya. Ini selesai saya buat latihan ya, namanya ujian gitu kan. Semua materi dibahas. Tapi boleh open book. Nah, kita akan buat yang kedua. Latihan yang kedua yang membahas ini semua. Jumlah fi'il, jumlah ismi. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk murojaah. Murojaah semua yang sudah dipahami, murojaah semua yang sudah diajarkan, dan menghafal poin-poin penting. Boleh open book, boleh, gak apa-apa, lihat mangga. Walaupun disarankan pakai hafalan, biar betul-betul teruji. Ya, tapi kalau belum memungkinkan, gak apa-apa sambil lihat. Ya, karena lihat saja kalau gak paham tentu tidak bisa. Artinya kalau misalkan lihat dan bisa mengerjakan, artinya ibu betul-betul paham, gitu ya. Sehingga ke dalam hal ini ada kemudahan. Silahkan boleh sambil lihat buku. Nanti saya buat dan tuntaskan dulu latihannya tentang jumlah fi'liyah, tentang jumlah ismiyah, tentang rukun dari kedua jumlah tersebut. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna, lalu kemudian mafa'il dari dhonna dan saudari-saudari. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah ta'ala. Adapun hari ini, kita akan belajar tentang penyempurna jumlah. Bulan terakhir, penyempurna jumlah. Baik, sudah direkam belum ya? Sudah direkam, sudah. Penyempurna jumlah. Nah, ini dia teks Arabnya Maya. Al-qismu tsalits mukammilatul jumlatain. Bagian ketiga dari ahkamu jumlah adalah mukammilat al-jumlatain. Penyempurna dua jumlah. Dua jumlah di sini maksudnya apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah masih bisa kita tambahkan. Artinya, kalau kita sudah memberikan rukun-rukunnya, dalam hal ini kalau jumlah ismiyah berarti mubtadanya sudah ada, khobarnya sudah ada. Kita masih boleh menambahkan hal lainnya. Hal-hal lain ini disebut mukamilat al-jumlah, penyempurna jumlah. Atau kalau kita sudah memberikan rukun-rukun jumlah fi'liyah, dalam hal ini apa? Fa'il atau naibul fa'il, ya, tergantung nanti fi'il sebelumnya apa. Kalau fi'il mabni lil ma'lum, maka setelahnya fa'il. Kalau fi'il mabni lil majhul, berarti setelahnya naibul fa'il. Nah, saat itu sudah terpenuhi, si jumlah itu sempurna sebetulnya. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan hal lain, tentu boleh-boleh saja. Hal-hal lain itu disebut apa? Mukammilat atau penyempurna. Dan mukammilat al-jumlatain itu ada tiga. Mukammilat al-jumlatain atau penyempurna dua jumlah itu ada tiga. Satu, mansubat, isim-isim yang mansub. Dua, majrurat, isim-isim yang majrur. Mohon maaf sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Mukammilat atau penyempurna jumlah itu ada tiga. Satu mansubat. Mansubat itu artinya isim-isim mansub. Apa saja? Mafa'il khamsah. Ya, apa saja mafa'il khamsah dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja? Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Itu ibu-ibu yang pernah mendengar, para peserta sekalian yang pernah mendengar istilah-istilah tersebut. Nah, itu adalah penyempurna jumlah, tapi yang mansub. Jadi nanti kita akan pelajari ini, insya Allah hari ini. Lalu kemudian ada hal, ada tamyiz, ada mustatsna, ada mudada. Nah, semua ini punya fungsinya tersendiri. Dan kemudian yang kedua, yang namanya penyempurna jumlah itu ada yang majrurot, isim-isim majrur. Apa saja? Nanti majrur dengan huruf jar, apalagi majrur dengan idhofat. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa penyempurna jumlah itu ada yang bentuknya tawabi'. Ada na'at, ada ma'tuf, ada taukid, ada badal. Nah, seperti itu. Nah, ini semua yang masuk ke dalam bahasan penyempurna dua jumlah. Penyempurna dua jumlah. Jadi, barakallahu fik saya akan jabarkan supaya lebih dimengerti ya. Mangga, mangga. Jumlah. Hmm. Jumlah. Jumlah ini susunan kalimat bahasa Arab. Jumlah kalimat, susunan kalimat bahasa Arab yang memberikan makna sempurna. Dan jumlah itu ada dua ya. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, rukunnya mubtada, mubtada, dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, rukunnya fi'il mabni lil ma'lum dan fa'il atau fi'il mabni lil majhul dan naibul fa'il. Ya, ini rukunnya. Rukun teh apa sih maksudnya rukun teh? Kalau misalkan hal-hal ini sudah terpenuhi, oh berarti sudah sah disebut jumlah tertentu. Ada sebuah jumlah, ada mubtadanya, ada khobarnya, oh berarti dia benar disebut jumlah ismiyah. Baik. Ada sebuah jumlah terdiri dari fi'il, lalu kemudian ada fa'il, oh itu jumlah fi'il yang benar. Baik. Atau ada fi'il mabni lil majhul, lalu kemudian naibul fa'il, oh benar dia adalah apa? Barakallahu fikum jumlah fi'il. Dan sudah sempurna. Sudah sempurna. Contoh, kita tulis saja. Nah, contoh, apa ya contohnya? Jalasa, ya jalasa.
Jalasa Ahmad. Baik, silakan terjemahkan dulu Ibu. Ada yang tahu? Jalasa Ahmad, silakan. Ahmad sedang duduk di Ya, kursi. Ahmad sedang duduk. Ahmad duduk ya, mumtaz. Ahmad telah duduk. Ahmad telah duduk. Ini jumlah fi'liyah. Baik. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena didahului oleh fi'il. Ini fi'il kan ya. Jalasa itu duduk. Ahmad duduk. Ini jumlah fi'liyah. Kita lihat jumlah fi'liyahnya apakah sudah sempurna atau belum. Bagaimana kita tahu? Ya kita lihat dari rukunnya. Rukunnya sudah ada dua-duanya atau belum. Maka di sini itu ada fi'il mabni lil ma'lum, jalasa kata kerja aktif telah duduk. Lalu kemudian Ahmad di sini adalah fa'il, isi marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum. Berarti rukun pertama ada, rukun kedua ada. Jalasa Ahmad, Ahmad telah duduk. Nah, kita kalau misalkan ngomongin kalimat ini gitu ya, jumlah ini dalam ucapan sehari-hari, jalasa Ahmad, Ahmad telah duduk. Orang yang dengar pasti langsung paham. Oh iya, Ahmad telah duduk. Berarti maknanya sempurna dan dia tidak akan bertanya-tanya kelanjutannya. Karena maknanya sempurna. Karena maknanya sempurna. Nah, walaupun maknanya sudah sempurna, tapi kita bisa menambahkan penyempurna lainnya. Ya, masih bisa menambahkan penyempurna lainnya. Contohnya apa yang mau kita tambahkan? Contohnya yang mau kita tambahkan adalah barakallahu fikum. Di mana dia duduknya? Di mana dia duduknya? Tahta asyajarah. Asyajarah. Tahta asyajarah. Asyajarah. Baik. Tahta asyajarah. Nah, agar apa? Agar jumlah yang kita sampaikan ya lebih sempurna lagi gitu. Karena seseorang juga kan kalau ngomong nggak mungkin cuma terdiri dari pekerjaan dan pelaku pekerjaan, nggak mungkin kan ya dalam keseharian itu saja kita yang kita obrolin teh. Contoh kita pagi ngobrol, Alma telah makan misalkan siang, Aisyah telah tidur, lalu kemudian malam Ahmad telah berangkat kerja. Gak mungkin kan kita ngomong dalam keseharian itu saja gitu ya. Pasti kan kita teh ada waktunya mau memberitahukan dia tidur di kamar, ada tambahan di kamarnya, atau dia tidur tiap hari misalkan ya, atau dia bangun kesiangan, kan tambahan-tambahan seperti itu dalam bahasa Arab itu adalah mukammilah atau penyempurna jumlah yang menjadi bahasan kita. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, kalau misalkan kurang dipahami bisa didengarkan terlebih dahulu, insya Allah nanti juga paham sendiri. Nah, dalam ungkapan tadi, Jalasa Ahmad, sebetulnya ini kalimatnya sudah bisa dipahami maknanya sempurna. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan embel-embel lain, ya juga boleh-boleh saja. Contoh, kita ingin memberitahukan apa? Tempat dia duduk, di mana dia duduk. Maka kita tambahkan kalimat ini, tahta syajarah. Nah, inilah yang disebut penyempurna jumlah. Jalasa Ahmad, Ahmad telah duduk tahta di bawah asyajarah, di bawah pohon. Ahmad telah duduk di bawah pohon. Atau contoh lainnya. Contoh lainnya, kita ganti fiilnya. Kita ganti fiilnya. Tadi kan fiil lazim ya. Fiil lazim itu fiil yang tidak membutuhkan objek. Sekarang kita ganti dengan fiil muta'addi yang membutuhkan objek. Doroba Ahmad. Doroba Ahmad. Ahmad telah memukul. Nah, kalau ini makan kurang kurang sempurna ya. Kenapa? Walaupun rukunnya sudah terpenuhi, tapi tapi apa? Hak dari fiil muta'addi adalah ada objeknya. Hak dia atau sudah sepantasnya kalau misalkan kita memakai fi'il muta'addi dalam ungkapan, berarti harus ada objeknya. Doroba Ahmad, Ahmad telah memukul. Yang dengar juga kan bakal menunggu. Memukul siapa? Kan harus jelas. Nah, seperti itu ya. Memukul siapa? Nah,
tambahan yang akan kita tambahkan. Dalam hal ini adalah objek yang dipukul, itu disebut apa? Mukammilah atau penyempurna. Doroba Ahmad aliyan. Doroba Ahmad aliyan. Ahmad telah memukul Ali. Nah, tambahan Ali adalah mukammilah atau penyempurna dari jumlah fi'liyah doroba Ahmad. Walaupun sudah memenuhi rukunnya. Doroba fi'il mabni lil ma'lum. Ahmad fa'il. Ya, Ahmad fa'il. Sudah memenuhi rukun jumlah fi'liyah sehingga ini sah disebut jumlah fi'liyah. Namun nanti maknanya harus ditambahkan dong dengan Ali biar sempurna betul-betul sempurna. Ya, demikian. Doroba Ahmadu aliyan. Doroba Ahmadu aliyan. Doroba telah memukul Ahmad. Ahmad telah memukul aliyan, seorang laki bernama Ali. Nah, Ali ini adalah mukammilah atau apa? Penyempurna. Nah, itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Penyempurna jumlah. Nah, penyempurna jumlah itu ada 3 tadi kan ya. Penyempurna jumlah. Penyempurna jumlah. Ada 3. Ada yang bentuknya isim mansub. Artinya apa? Ini mah pasti mansub semuanya. Ada yang mansubnya dengan fathah, ada yang mansubnya dengan tanda lain, misalkan alif, misalkan. Ya tergantung nanti bentuk isimnya apa. Dan kita dulu sudah belajar isim-isim mu'rob itu bisa marfu, bisa mansub, bisa manjrur. Yang marfu itu kan isim mufrad gini. Musanna, jama taksir, jama muzakkar salim. Kalau marfu tandanya apa? Sudah dijelaskan. Kalau mansub tandanya apa? Sudah dijelaskan. Kalau majrur apa tanda? Nah, itu harus hafal sehingga di sini nggak akan kebingungan. Nah, di sini tidak akan kebingungan. Nah, kemudian barakallahu fiik ada juga yang bentuknya isim majrur. Dan ada juga yang bentuknya tawabi'. Tawabi' mah mengikuti. Apa maksudnya ya nanti dijelaskan. Itu dia. Penyempurna jumlah itu ada yang bentuknya isim mansub, ada yang bentuknya isim majrur, ada yang bentuknya tawabi'. Nah, hari ini kita akan belajar yang isim mansub. Yang isim mansub itu juga banyak. Ya, penyempurna jumlah, penyempurna jumlah, yang bentuknya apa? Bentuknya isim mansub. Bentuknya isim mansub. Yang isim mansub dulu, yang pertama. Tadi ada mafa'il khomsah, ada hal, ada tamyiz, ada mustasna, ada munada. Banyak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mafa'il khomsah. Mafa'il khomsah. Saya tuliskan di sini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mafa'il khomsah. Si mansub ya, penyempurna jumlah yang bentuknya si mansub banyak ya, diingat-ingat. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah yang bentuknya mafa'il atau maf'ul yang 5. Maf'ul yang 5 atau 5 jenis maf'ul. 5 jenis maf'ul. Apa saja yang 5 jenis maf'ul itu? Nah, ini dia. Kita masuk sini. Apa saja yang isi maf'ul? Ini dia. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi. Dan satu lagi maf'ul ma'ah. Satu lagi maf'ul ma'ah. Saya ulang. Ada 5 jenis maf'ul yang merupakan penyempurna jumlah. 1 maf'ul bi, 2 maf'ul mutlaq, 3 maf'ul li ajli, 4 maf'ul fi.
5 maf'ul ma'ah. Nah, diingat-ingat ya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Ingat-ingat, ingat-ingat. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, dan maf'ul ma'ah. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Nah, gitu. Maf'ul bih, gitu kan. Maf'ul fih. Nah, maf'ul li ajli atau disebut juga maf'ul lahu. Ish. Maf'ul li ajli. Maf'ul ma'ah. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, ini dia. Mafa'il. Mafa'il. Mafa'il itu apa? Maf'ul yang 5. Ada maf'ul bi, ya, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlak. Nah, dihafal Bu, dihafal Bu. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak. Baik. Maf'ul bi, silakan. Maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Oh, baik. Silakan Bu, diulang, silakan. Bu Fitri boleh Bu. Maf'ul yang 5, Iya. satu maf'ul bi, maf'ul mutlaqah, maf'ul li, Mm-mm. maf'ul fi, maf'ul Iya. Maf'ul li ajli, terus keempat apa? maf'ul fi, Maf'ul maf'ul fi, maf'ul ma'ah. ma'ah. Baik. Das. Silakan Bu Nung. Maf'ul maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Mumtaz. 5 ya, 5 maf'ul. Nah, itu penyempurna jumlah. Kita akan belajar satu persatu. Apa sih yang dimaksud maf'ul bi? Apa sih yang dimaksud maf'ul fi? Apa sih yang dimaksud dengan maf'ul li ajli? Dan apa sih yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah? Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq? Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Baik, kita akan belajar satu persatu. Ini ringkas, bahasanya ringkas. Kalau Ibu tahu terjemahannya, maka bisa membedakan mana maf'ul bi, mana maf'ul fi, mana maf'ul ma'ah, mana maf'ul mutlaq. Serta terang atau terjemahan anak oke nah kange awal mah kedah terang heula ninggal dan belajarnya dari yang terjemahan gitu ya. Oh, ini terjemahannya ini. Oh, berarti ini teh maf'ul bi. Oh, ini terjemahannya ini. Oh, berarti ini teh maf'ul fi. Oh, ini teh terjemahannya ini berarti ini mah maf'ul ma'ah. Oh, ini mah terjemahannya seperti ini berarti itu mah maf'ul mutlaq. Nah, itu akan kita pelajari singkat kok. Yang lama itu apa? Yang lama itu barakallahu fikum untuk membuat kita betul-betul mengingatnya, betul-betul hafal, betul-betul mohon hilap deui. Tapi yang pertama maf'ul bih. Ini maaf ini tidak sesuai ya angkanya apanya. Karena ini bagan untuk kita mukhtarot ya mukhtarot. Yang pertama maf'ul bih. Apa sih maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu adalah isim yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Atau secara lebih mudahnya mungkin adalah isim yang menjadi objek fiilnya. Isim yang menjadi objek fiil. Contoh, tadi doroba ya. Doroba itu artinya apa? Memukul, memukul. Memukul berarti kan ada objeknya.
Ada yang dipukul. Apa yang dipukul? Yang dipukul itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Objek dari fi'il yang dikerjakan oleh fa'il adalah maf'ul bih. Fi'il pekerjaan, fa'il adalah pelaku pekerjaan. Baik, dalam hal ini loroba Ahmad. Ahmad telah memukul. Siapa yang dikerjai pekerjaan memukul oleh Ahmad? Siapa yang dipukul itu mungkin ringkasnya ya. Kita jawab Ali. Nah, kalimat Ali dalam bahasa Arab adalah maf'ul bi. Kalimat Ali dalam bahasa Arab adalah maf'ul bi atau objek dari pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il Ahmad di sini. Baik, minta barakallahu fik. Insyaallah bisa paham. Lalu kemudian contoh lainnya. Contoh lainnya fataha. Fataha artinya membuka. Baik. Fataha artinya membuka. Ahmadu ini pelakunya, berarti dia fa'il, taib. Fa'il pelaku pekerjaan. Fataha membuka Ahmad pelakunya. Ahmad membuka apa sih yang dibuka? Nah, kan harus jelas ya. Apa sih yang dibuka? Ternyata yang dibuka adalah al-libas. 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 Libas artinya baju. Ahmad telah membuka baju. Taib. I'rab fataha fi madi. Ahmad fa'il marfu'. Dan tanda rofa'nya adalah dhammah karena dia isi mufrad. Al-libas maf'ul bih. Objek dari pekerjaan yang dilakukan oleh Ahmad. Nah, dia namanya apa? Maf'ul bih. Dan karena maf'ul bih itu adalah adalah apa? Penyempurna jumlah yang mansub, berarti libas ini nggak boleh dibaca libasu. Tidak boleh dibaca libasu, Ibu. Kenapa? Karena maf'ul bih harus mansub. Tidak boleh dibaca libasi, majrur, gapa, gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena maf'ul bih harus mansub. Jadi yang betul apa Ustaz? Mansubkan. Lihat, al-libasa itu Orob masuknya kepada apa? Mufrad kah, musanna kah, jamak kah, atau asmaul khamsah kah, dan seterusnya. Nah, di sini al-libasa itu mufrad. Menunjukkan bilangan satu, satu baju. Berarti kalau si mufrad tanda rofanya pakai apa? Pakai loma. Mansubnya pakai apa? Pakai fathah. Berarti di sini fathah kan. Fataha Ahmadu al-libasa. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa membaca Bundul teh, tahu kalimat ini kedudukannya apa? Fa'il kah? Kalau fa'il marfu kan. Kalau marfu tanda rofanya dengan apa? Sesuai dengan bentuk kalimat mu'rabnya. Kalau kalimat ini teh mansub, mansub berarti nasobkan. Apa tanda nasobnya? Tergantung bentuk kalimat dalam mu'rabnya. Mufrad kah, musanna kah? Kalau sudah ketemu tanda dari kalimat itu apa mansubnya gitu. Itu dengan cara itu kita bisa membaca Arab dulu. Dan dengan cara itu juga kita nanti bisa memahami Al-Qur'an. Oh, ini teh mansub berarti ini mah kedudukannya maf'ul bih. Oh, ini mah marfu berarti ini mah kedudukannya fa'il. Berarti dia yang mengerjakan pekerjaan ini. Oh, berarti dia yang menjadi objek dari pekerjaan ini. Ya seperti itu, seperti itu. Contoh lainnya, barakallahu fikum. Contoh lainnya, barakallahu fiik. Silahkan Ibu Fitri ada contoh, boleh? Kalimat bahasa Arab yang ada maf'ul atau objeknya. Silahkan. Atau boleh Bu Nung dulu boleh. Silahkan Ibu. Tahu saya dulu ya memberi contoh boleh. Ini dari contohnya. Nah, itu Zaidan, taib. Ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu Zaidan.
Zaidan. Baik, roa itu apa artinya? Aku melihat. Nah, di sini roa itu aku melihat. Di sini ada fiil, ada fa'ilnya. Fiilnya apa? Melihat. Fa'ilnya apa? Aku. Maka macam-macam fa'il itu, barakallahu fikum, ada yang seperti tadi nama jelas Ahmad ya, atau misalkan Muhammad, ada juga yang bentuknya domir. Nah, di sini bentuknya domir fa'ilnya tuh ya, seperti yang sudah kita jelaskan dulu. Domir-domir tuh ini sebagai fa'il, pelaku pekerjaan. Ro'a itu aku melihat. Siapa yang melihat? Aku pelaku. Taib. Aku melihat apa sih yang dilihat? Itu kan objek ya, itu kan objek. Berarti itu dia maf'ul bih. Di sini yang dilihat adalah Zaid. Zaid. Yang dilihat adalah Zaid. Ro'a itu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Taib. Apa kedudukan Zaid? Apa kedudukan Zaid? Nah, kita sebutkan kedudukannya sebagai maf'ul bih, Ustaz. Oleh karena itu, harus dimansubkan Zaidan, gak boleh dimajrurkan Zaidin, gak boleh dimarfu'kan Zaidun. Ro'a itu Zaidun lepas. Ro'a itu Zaidin salah. Yang benar ro'a itu Zaidan. Aku melihat Zaid. Seperti itu ya. Kenapa harus dimansubkan? Karena dia adalah maf'ul bi. Ya. Jadi itu dia. Apa sih yang dimaksudkan maf'ul bi? Adalah objek dari pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il. Apa sih yang dimaksudkan maf'ul bi? Objek yang dilakukan oleh fa'il dan dia mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Sesuai dengan bentuk kalimat mu'rabnya. Kalau bentuknya mufrad kayak Zaid, oh berarti fathah. Ini fathah. Kalau bentuknya isim musanna berarti ya. Kalau bentuknya jama mudzakkar salim berarti ya. Kalau jama muannats salim berarti kasroh. Kalau jama taksir berarti fathah. Kalau asmaul khamsah berarti ya. Kalau isim maksur berarti fathah muqaddarah. Kalau isim mankus berarti fathah zahirah. Kalau isim ghair munsharif berarti fathah. Itu tergantung itunya. Ya tergantung itunya. Ya seperti itu. Nah, ini dia yang harus dipahami, maf'ul bih adalah objek, dia isim mansub. Baik. Dan macam-macamnya ada tiga ya. Ini seperti yang terlihat di sini macam-macamnya ada tiga. Cuman yang ketiga ini tidak saya sampaikan dulu karena dirasa cukup sulit untuk dipahami. Ya harus punya dasar dari ilmu sorof. Nah, kita fokus pada dua hal saja. Ada yang bentuknya maf'ul bih isim mu'rab seperti tadi Zaid, Ali gitu kan. Harusnya apa? Harusnya dia memang bisa berubah-ubah gitu kan. Akhir kalimatnya bisa berubah. Maksudnya apa? Sebelum dia menjadi maf'ul bih, dia bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya nanti. Dia bisa marfu'. Contohnya kalau jadi mubtada misalkan ya. Dia bisa mansub ya kalau jadi maf'ul bih. Ya. Dia bisa menjadi majrur kalau dia huruf jar. Dia mu'rob. Mu'rob itu apa artinya? Bisa berubah akhir-akhirnya. Bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Baik, seperti itu. Tapi kalau sudah jadi maf'ul bih pasti mansub selalu. Ro'a itu Zaidan semua mu'rob. Ada juga yang bentuknya isim mabni. Nah, kalau isim mabni mah sebagaimana yang dulu kita jelaskan adalah bagaimanapun kondisinya dia tetap sama. Sama apa? Sama nggak bakal berubah. Kalimatnya contohnya apa? Hadza. Hadza ini mau menjadi mubtada, tulisnya tetap hadza. Mau menjadi maf'ul bih, tulisnya tetap hadza. Mau menjadi majrur gitu ya, atau fi mahalli jarrin, tetap hadza. Artinya apa? Apapun kedudukannya dalam sebuah ungkapan bahasa Arab yang namanya hadza mah gak bakal berubah jadi hadzi misalkan. Atau jadi hadzu misalkan. Gak mungkin. Dia mah bakal tetap hadza gitu ya. Bakal tetap hadza. Nah, itu dia isim mabni. Dan isim mabni itu kan banyak jumlahnya. Dulu kita sebutkan ada 10 setidaknya ya. Ada isim isyarah, isim mabni. Ada yang kedua isim apa? Isim isyarah contohnya ini hadza ya. Ada isim domir, wahumahum yang itu iyaka yakuma yakum gitu ya. Ada isim mausul, isim syarat, isim istifham. Nah, itu harus hafal sih. Demikian. Itu dia maf'ul bih ya. Itu dia maf'ul bih. Ustaz bagaimana dengan yang ini? Ini dilewat. Karena ini cukup sulit untuk bisa dipahami. Itu dia maf'ul bih ya Ibu. Yang kedua,
Barakallahu fiik. Kita pilih dulu dari yang paling mudah. Maf'ul fi. Kita belajar dulu maf'ul fi. Apa sih yang dimaksud dengan maf'ul fi? Maf'ul fi itu adalah isim mansub yang menerangkan waktu dan tempat terjadinya sebuah pekerjaan. Baik, isim mansub yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya sebuah pekerjaan. Kapan pekerjaan itu terjadi? Jawabannya nanti kedudukannya dalam bahasa Arab adalah maf'ul fi. Kedudukannya disebut maf'ul fi. Di mana pekerjaan tersebut terjadi? Nah, jawabannya misalkan di pasar. Nah, pasar itu nanti dalam bahasa Arab kedudukannya adalah maf'ul fi. Maka maf'ul fi sekali lagi adalah isim mansub yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya sebuah fi'il. Nah, maf'ul fi ini juga disebut dzaraf. Jadi disebut apa? Dzaraf. Dzaraf. Nah, status gitu. Upami anu ngobrol-ngobrol dzaraf maksudnya maf'ul fi. Dan dzaraf itu ada dua, ada dzaraf zaman atau maf'ul fi zaman, ada dzaraf makan atau tempat. Zaman yang ngobrolin waktu, makan yang ngobrolin tempat. Zaman keterangan waktu, makan keterangan tempat. Baik. Dzaraf zaman keterangan waktu, dzaraf makan keterangan tempat. Waktu yang menerangkan kapan terjadinya pekerjaan tersebut, makan yang menerangkan di mana kejadian tersebut terjadi atau pekerjaan tersebut di mana terjadi. Itulah yang dimaksud dengan dzaraf atau maf'ul fi. Contohnya di sini. Ja'a Utsman ba'dal maghrib. Ja'a Utsman ba'dal maghrib. Ja'a telah datang. Utsman ba'dal maghrib setelah maghrib. Ja'a fi'il madi. Utsman apa? Fa'il. Pelaku dari pekerjaan ja'a. Ba'da apa kedudukannya dalam bahasa Arab? Maf'ul fi. Kenapa? Karena dia menerangkan waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini di sini apa? Datang. Kapan Utsman datang? Ba'dal maghrib. Nah, itu dia dzaraf zaman. Itu dia maf'ul fi. Lalu kemudian contoh lainnya, itu toiro fauqa syajarah. Itu tadi apa? Aku telah melihat. At-toiro burung. Fauqa syajarah di atas pohon. Itu fi'il dan fa'il. At-toiro maf'ul bi. Tadi kita belajar maf'ul bi. Objek yang objek dari pekerjaan. Aku telah melihat apa yang dilihat? At-toiro. Yani burung. Burung yang dilihat. Fauqa syajarah di atas apa? Di atas apa? Di atas pohon. Leres di atas pohon. Berarti barakallahu fikum, di mana dia melihat apa? Burung itu di atas apa? Di atas pohon. Di atas pohon, di atas pohon. Ya, di atas pohon. Di atas pohon. Di atas pohon itu menunjukkan tempat ya. Di atas tempat. Maka dalam bahasa Arab kedudukannya adalah dzaraf makan atau disebut maf'ul fi. Dan baik maf'ul fi dzaraf makan atau maf'ul fi dzaraf zaman, dua-duanya harus mansub. Kenapa? Karena maf'ul fi seperti halnya maf'ul lainnya haruslah mansub karena termasuk isi mansub. Berarti ini harus dibacanya ba'da. Ini harus dibacanya fauqo, gak boleh ba'du, gak boleh fauqu, gak boleh ba'di, gak boleh fauqi. Baik. Gak boleh ba'du, gak boleh fauqu, gak boleh ba'di, gak boleh fauqi, harus ba'da dan fauqo. Kenapa? Karena yang namanya keterangan zaman atau keterangan waktu dan keterangan makan atau keterangan tempat adalah maf'ul fi dan dia adalah isim mansub. Contoh lain. Barakallahu fikum. Darabtu. Ahmada. Darabtu Ahmada. Allahu Akbar. Dan amam
Nah, al-fasl. Dorobtu, aku telah memukul. Ahmada, Ahmad, aku telah memukul Ahmad. Dorobtu di sini fi'il fa'il. Ahmad kedudukannya sebagai maf'ul bih amam al-fasl, di depan kelas. Baik, Babinaras. Amam al-fasl kedudukannya apa dalam bahasa Arab? Di depan kelas, itu artinya. Di depan kelas. Kira-kira apa itu, Ibu? Penyempurna. Bukan? Penyempurna. Teka kuping, punten? Apa? Penyempurna. Leras, penyempurna. Penyempurnanya yang mana nih, Ibu? Amam amamal fasl. Mohon leras. Maksudnya, apakah dia dorof makan, apakah dia maf'ul bi, maf'ul fi, atau apa gitu? Eh, maf'ul fih. Maf'ul Maf'ul fih. fi. Das. Kenapa maf'ul fi? eh, karena menerangkan tempat terjadinya pekerjaan. Leras, leras. Leras, Ibu seperti itu. Berarti, karena menerangkan tempat terjadinya pekerjaan, ya. Menerangkan tempat terjadinya pekerjaan memukul. Nah, selanjutnya, barakallahu fikum. Nah, beri harokat, Bu. Beri harokat. Ini apa? Apa amamu, amama, amami? Amamal. Amamal. Amama, mumtaz ya. Kenapa amama? Karena mansub. Mansub. Mumtaz. Karena maf'ul fihi itu harus mansub. Mansub. Nah, seperti itu. Karena maf'ul fihi itu harus mansub. Mansub. Nah, maf'ul fihi di sini apa, Ibu, macamnya? Dorof makan, dorof zaman. Hmm, Zaman, waktu, makan, tempat. Nah, seperti itu. makan. Zaman. Makan. Dorof makan. Dia menerangkan tempat. Mumtaz. Masya Allah. Mumtaz. Contoh lainnya sekarang, Ibu Fitri ya. Barakallahu fiik. Coba kita hapus dulu yang ini. Toib. Uhibbu. Uhibbu. Uhibbu zaujati. Ish. Kul waktin. Ibu kan ini. Uhibbu zaujati kul waktin. Uhibbu apa artinya, Ibu? Uhibbu. Aku mencintaimu. Aku mencintai. Uhibbu ya. Fi'il fa'il. Uhibbu. Aku mencintai. Ada fi'ilnya pekerjaan mencintai. Ada fa'ilnya pelakunya aku. Baik, zaujati apa zaujati? Istri. Ras istriku ya, ya Istriku. mutakalim, menunjukkan kepemilikan. Uhibbu zaujati, aku mencintai istriku. Sekarang ini artinya apa, Ibu? Nggak tahu Ustadz. Kulwatin. Kul. Kalau kulun apa kulun? Setiap waktu. Betul, Tengah Kuping? Apa? Setiap waktu. Nah, setiap waktu ya, waktu itu, waktin itu waktu. Ya, waktu dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Kulun itu setiap. Uhibbu zaujati kul waktin. Aku mencintai istriku setiap waktu. Ah, Masya Allah. Ungkapan seorang suami soleh kepada istrinya misalkan. Nah, Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, nih yang menjadi titik bahasan kita di sini. Ibu Fitri silakan. Kul waktin. Nah, ini kula, kuli, kulu. Kula. Kula. Nah, Kenapa kula? karena maf'ul fi harus mansub. Mumtaz. Karena maf'ul fi harus mansub. Dan di sini maf'ul fi atau dzarafnya dzaraf makan, dzaraf zaman. Zaman, waktu, makan, tempat. Diingat-ingat.
yang zauji Ustaz, Yang kula Ibu. Kalau zaujati mah maf'ul bi ya. lebih Objek setiap waktu berarti apa Ibu benar? jorob zaman. Dorof zaman. Baik, mumtaz. Dorof zaman. Ya karena menunjukkan waktu. Waktu. Uhibbu zaujati kulla waqtin. Tes, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Berarti saya anggap sudah bisa dan paham ya, sudah bisa dan paham. Tinggal nanti banyak-banyak latihan supaya sudah ngerti. Mumtaz seperti itu ya. Atau contoh lainnya, barakallahu fikum. Nah, contoh lainnya gini. Sholaitul asra, sholaitu, sholaitu, sholaitu as-sa'ata, baik as-sa'ah al-ashirah, ashirah. Baik, nah seperti itu. Sholaitu as-sa'ah al-ashirah. Aku sholat jam 10. Nah, misalkan. Aku sholat duha barusan jam 10. Baik. Sholaitu fi'il dan fa'il ya. Ada pekerjaan, yakni fi'il, ada fa'il pelakunya aku. Baik. Fi'il fa'il. As-sa'ah al-ashirah ini gimana cara bacanya? As-sa'atu al-ashiratu atau as-sa'ata al-ashirata atau as-sa'ati al-ashirati? Silakan boleh Saat dijawab siapa aja. Hmm? saat saat As-sa'ata. As-sa'ata. Mumtaz. Kenapa as-sa'ata? karena maf'ul fi harus mansub. Ya harus Nah, masuk mumtaz. yang Ya menerangkan begitu. terjadinya pekerjaan. Mumtaz. Karena as-sa'ata itu maf'ul fi dan maf'ul fi itu harus Mansub. mansub. Oleh karena itu as-sa'ata al-ashirah. As-sholaitu as-sa'ata al-ashirah. Aku sholat jam 10. Mumtaz seperti itu ya, Masya Allah. Mumtaz. Barakallah. Kemudian, barakallahu fikum. Kita masuk ke maf'ul yang ketiga ya. Bunda nggak cintakan Allah. Barusan kita sudah belajar maf'ul bi, objek. Maf'ul fi, keterangan waktu atau tempat. Itu ringkasnya. Sekarang, barakallahu fikum, kita masuk ke maf'ul li ajli. Ya, yang lebih. Yang juga mudah. Maf'ul li ajli. Nah, ini dia. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli, apakah maf'ul li ajli itu? Maf'ul li ajli adalah isim mansub yang dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Isim mansub yang menerangkan sebab atau alasan terjadinya fi'il. Sehingga kalau ibu misalkan mau tahu mana maf'ul li ajli dari sebuah ungkapan bahasa Arab, ibu tinggal berikan sebuah pertanyaan. Apa sih alasannya? Nah, misalkan seperti itu ya. Apa sih alasan terjadinya pekerjaan tersebut? Nah, terjadinya pekerjaan tersebut. Jawabannya berarti apa bakal menjelaskan alasannya. Nah, alasan tersebut disebut maf'ul li ajli. Contoh, di sini contoh ji itu ikroman lakum. Aku datang sebagai bentuk penghormatan terhadap kalian. Misalkan kita diundang, diberikan undangan nikahan, maka kita datang ikroman lahu sebagai bentuk penghormatan terhadap dia yang mengundang, ya kan? Ji itu ikroman lahu. Aku datang karena Karena menghormati kalian. Maka barakallahu fikum pada ungkapan jitu ikraman lakum di sini ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajlihnya. Ada maf'ul li ajlih, li ajlihnya apa kalimat ikraman? Yang artinya adalah penghormatan. Berarti dia adalah alasan kenapa aku datang kepadanya, yaitu sebagai penghormatan. Contoh lainnya barakallahu fikum. Tasoddaq afwan. Tasoddaqtu. Tasoddaqtu. Hubban lil khair. Tasoddaqtu hubban lil khair. Aku bersodakoh hubban karena cinta. Karena cinta. Jadi nanti maf'ul li ajlih ma diartikannya karena ya.
Maf'ul li ajli ma diartikannya karena. Hubban lil khair. Aku bersedekah karena cinta terhadap kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Tasaddaqtu hubban lil khair. Aku bersedekah karena cinta lil khair. Nanti kita masukkan pertanyaan tadi. Apa sih alasannya kamu bersedekah? Jawabannya karena cinta kebaikan. Jawaban dari pertanyaan tersebut, hubban lil khair adalah maf'ul li ajli. Ya, atau tepatnya pas kalimat hubban. Ya, pas kalimat hubban. Contoh lainnya. Contoh lainnya, barakallahu fiik. Apa coba ya? Contoh lainnya. Hmm, jaro itu. Misalkan. Jaro itu khaufan. Minal qata'. Nah, jaro itu artinya apa? Aku lari. Khaufan karena takut. Minal qata'. Dari begal ya. Kenapa kamu lari? Karena takut. Nah, karena takut itu adalah maf'ul li ajli. Maka maf'ul li ajli ini sekali lagi adalah isim mansub yang menjelaskan alasan sebuah pekerjaan. Pekerjaan di sini apa? Aku lari. Kenapa kamu lari? Karena takut. Nah, kalimat karena takut atau khaufan di sini adalah maf'ul li ajli. Sehingga sekali lagi diingat-ingat, maf'ul li ajli adalah sebuah kalimat isim mansub yang apa? Yang menunjukkan alasan sebuah pekerjaan. Yang menunjukkan alasan sebuah pekerjaan. Contoh lagi. Tazawwajtu anha. Tazaw anha. Tazawwajtu anha. Hubban laha. Baik. Tazawwajtu anha. Aku menikahinya. Kenapa kamu menikahinya? Hubban laha. Karena mencintainya. Maka kalimat hubban laha itu dalam bahasa Arab kedudukannya adalah maf'ul li ajli. Karena itu harus dimansubkan. Gak boleh dibaca hubun, gak boleh dibaca hubbin, tapi harus hubban. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai maf'ul li ajli. Coba berikan contoh Ibu, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Indonesia. Biar nanti saya yang menerjemahkan ya. Silakan. Silakan Ibu Fitri boleh. Sebuah ungkapan yang ada pekerjaannya ada alasannya. Baik. Boleh bahasa Indonesia boleh. Nanti saya yang menerjemahkan. Aku pergi karena karena bekerja. Toib, toib, toib. Aku pergi, dahabtu, dahabtu, aku pergi, karena apa Ibu? Karena harus bekerja ya. Dia harus bekerja. Toib. Udah. Gini ya. Nah gini nih. Aku pergi karena harus menunaikan pekerjaan gitu ya. Terkadang Nah, tidak bisa diterjemahkan ungkapan plek ketiplek, tidak bisa ya dari satu bahasa ke bahasa lain. Kenapa? Karena setiap bahasa punya ciri khasnya tersendiri. Nah, namun kita menerjemahkan ungkapan kepada ungkapan lain yang semakna seperti itu ya. Nah, yang Ibu sampaikan tadi aku pergi karena harus bekerja.
bisa juga diungkapkan dalam bahasa Arab itu, Kak, aku pergi karena harus menunaikan pekerjaan. Sama saja ya. Nah, dalam bahasa Arabnya gini, zahab itu, nah gini, ada ini menunaikan, menunaikan. Artinya menunaikan hal amal pekerjaan. Aku pergi karena harus menunaikan pekerjaan. Baik, apa ini? Harus menunaikan pekerjaan menjadi alasan kenapa aku pergi, ya. Menjadi alasan kenapa aku pergi. pergi. Tapi berarti dia kedudukannya sebagai apa, Bu Fitri? Sebagai maf'ul li ajli. Mumtaz. Sekarang berikan harokat. Ada un, ada in, ada an. An. Karena harus mansub. Mumtaz. Ada an. Karena maf'ul li ajli itu harus mansub. Mansub. Mumtaz. Mumtaz seperti itu, Ibu. Silahkan sekarang Ibu Nung. Silahkan boleh. Pakai bahasa Indonesia saja. Aku makan karena lapar. Nah, aku makan mumtaz ini sederhana. Betul ya. Akal tuh apa? Akal akal tuh samak misalkan. Kita sebutkan objeknya. Akal tuh samaka. Aku makan ikan. Jauhan. Ju'an jaya ji'u ju'an. Hapus. Baik. Nah, ini dia. Nah, ya. Akal tuh aku makan, maka ikan, ju' karena lapar. Karena lapar merupakan alasan mengapa dia makan. Lapar merupakan alasan kenapa dia makan. Lapar dalam bahasa Arab itu ju'. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa kedudukan ju' dalam bahasa Arab, Ibu? Nu, enggak? Kedudukannya adalah sebagai maf'ul li ajlih. Mumtaz. Apa ininya? Harokatnya? Arabnya Yu'an. ju'an Yu'an. ya. Karena dia harus mansub. Mansub. Nah, das seperti itu ya. Akal tuh sama kajuan. Aku makan apa? Aku makan ikan karena lapar. Nah, das. Ya seperti itu ya. Jadi belajar ilmu nahwu itu bisa mengantarkan kita masihan apa? Memberikan harokat, memberikan harokat. Tapi bakalnya tadi ya harus punya kosakata. Maka paling cocok itu belajar ilmu nahwu itu disertai dengan lingkungan bahasa Arab. Karena nanti kita punya gudang contoh ya kan. Kita jadi punya gudang contoh mengingat kita punya gudang hafalan mufradat yang terbentuk dari lingkungan yang sudah berbahasa Arab. Sehingga akan terasa jauh lebih mudah, akan terasa ya betul-betul melekat dan ingat. Baik. Muntas, alhamdulillah berarti sudah pada paham maf'ul bih, objek, maf'ul fi, keterangan tempat atau waktu, maf'ul li ajli, alasan suatu pekerjaan. Ketiga-tiganya adalah isim mansub. Sekarang kita yang belajar yang keempat, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dan juga maf'ul ma'ah. Maf'ul mutlak dan juga maf'ul ma'ah. So, maf'ul ma'ah dulu ya yang lebih mudah. Karena maf'ul mutlak itu cukup panjang bahasannya. Sekarang maf'ul ma'ah dulu sebentar kita akan tuntaskan. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang jatuh setelah wawu yang menunjukkan arti bersama. Bentar. Astagfirullah. Baik. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang terletak setelah wawu yang menunjukkan arti bersama. Jadi kalau misalkan ada wawu, artinya bersama. Nah ini mah wawunya diartikannya bersama ya, bukan dan. Lalu setelahnya ada isim mansub, nah itu adalah maf'ul ma'ah. Ya, itu adalah maf'ul ma'ah. Contohnya ini.
Istaiqadtu wa taqridat apa wa taqridat tuyur. Kita lihat. Istaiqadtu 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 wa taqridat tuyur. Nah, ini ya. Istaiqal. Nah, istaiqaltu wa taqridat tuyur. Apa artinya? Istaiqaltu aku bangun, wa di sini bersamaan. Wa di sini artinya bersamaan. Wa taqridat tuyur, kicauan burung. Aku bangun bersamaan dengan kicauan burung. Berarti pas bangun tes siapa? Si burung sedang berkicau, nah gitu. Seperti itu, seperti itu. Isi mansub, nah isi mansub yang terletak setelah waw yang menunjukkan barakallahu fikum, apa ibu-ibu? bersama. Ya, ya waw yang artinya bersama. Isi mansub yang menunjukkan isi mansub yang terletak setelah waw yang menunjukkan arti bersamanya. Jadi artinya apa di sini? Aku bangun bersamaan dengan kicauan burung. Ya, Masya Allah. Contoh lainnya, barakallahu fikum. Contohnya banyak. Kita lihat di bukunya ini ada beberapa contoh kalau tidak salah. Nah, maf'ul fi, maf'ul lahu, maf'ul ma'ah. Wal ma'ah. Kita baca dulu. Babul maf'ul ma'ah. Wa ismun yaqa'u ba'da wawin bima'na ma'a yubayyinu alladhi fu'ila al-fi'lu bima'iyatihi aw biwujudih. Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah wawu yang bermakna ma'a. Ma'a artinya bersama. Yubayyin alladhi fu'ila al-fi'lu. Nah, isim tersebut menjelaskan tentang apa? Sesuatu yang dikerjakan oleh pekerjaan bersamaan dengannya. Bersamaan dengannya. Ya, penjelasannya tadi. Contohnya tadi. Karena terkadang kalau kita menerjemahkan terjemah itu kurang paham ya, itu wajar. Nah, karena itu diberikan contoh sehingga menjadi jelas. Ya, menjadi jelas. Dan maf'ul ma'ah itu ada dua macamnya. Satu, maf'ul ma'ah alladzi lam yaf'alil fi'la, maf'ul ma'ah yang mana si maf'ul ma'ah itu tidak mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam ungkapan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, maf'ul ma'ah alladzi fa'alal fi'la walakin bila qasdin. Maf'ul ma'ah yang juga mengerjakan pekerjaan tersebut namun tanpa maksud. Ya, jadi ada dua, si maf'ul ma'ahnya juga mengerjakan fi'ilnya, ada yang maf'ul ma'ah tapi tidak mengerjakan fi'ilnya. Ya. Tapi tidak mengerjakan fi'ilnya. Kalau tadi contohnya apa? Istaiqaltu wa taqridat tuyur. Aku bangun dan bersama dengan kicauan burung. Nah, kicauan burung di sini adalah maf'ul ma'ah. Karena terletak setelah wawu. Wawu di sana disebut wawu ma'iyah. Jadi pertanyaan adalah, apakah kicauan burung tersebut juga melakukan pekerjaan yang ada dalam ungkapan tersebut? Ungkapan tersebut adalah apa? Pekerjaannya. Aku bangun. Apakah si kicauan burung juga ikut bangun? Enggak kan? Maksudnya apa? Cuma kebetulan aja berbarengan. Berarti ini masuk apa? Masuk contoh yang pertama. Bahwa maf'ul ma'ahnya tidak mengerjakan fi'il yang ada di ungkapan itu. Ya, cuman berbarengan aja. Aku bangun, itu ya kebetulan sedang berkicau gitu. Aku bangun, kebetulan si burung sedang berkicau. Nah, ada juga yang maf'ul ma'ahnya kebetulan juga sama mengerjakan fi'il yang ada dalam ungkapan
ungkapan tersebut, tapi tidak tanpa maksud. Tanpa maksud itu apa artinya? Memang dia sedang ya kebetulan aja. Contohnya ini tamasyaitu wal hirah. Aku jalan bersamaan dengan kucing. Di kucing juga sama jalan. Seperti halnya aku akan tetapi barakallahu fikum apa? Allahu Akbar. Dia jalan ya karena memang kebetulan aja lagi jalan. Sama lagi jalan tapi dia cuman kebetulan, nggak sengaja dibuat jalan. Karena kalau misalkan sengaja dibuat jalan nanti perangkai kalimatnya bukan memakai maf'ul ma'ah tetapi memakai atof, sehingga bukan wal hiratu tapi wal hiro, bukan wal hirota tapi wal hirotu, ya, bukan wal hirota menjadi maf'ul ma'ah tapi menjadi wal hirotu sebagai atof. Tamasyaitu wal hiratu, aku dan kucing telah berjalan. Nanti terjemahannya jadi seperti itu. Tapi karena si kucing nggak kita suruh jalan dengan sengaja, namun dia berjalan karena memang kebetulan aja lagi jalan, maka kita pakai ungkapannya dengan walhirrota, dimansubkan agar jadi wauma'inya untuk menunjukkan bahwa dia jalan tidak sengaja. Tapi kita memang lagi jalan berbalengan gitu. Tamasyaitu walhirrah. Aku berjalan bersamaan dengan kucing. Ya, seperti itu. Jadi nanti lihat Ibu Barakallahu fi, kalau ada wau, terjemahannya dan, berarti isim setelahnya gak mungkin maf'ul. Tapi kalau misalkan wau di sana artinya bersama, lalu kemudian barakallahu fikum kalimat setelahnya harus dimansubkan. Karena apa? Karena harus menjadi maf'ul ma'ah. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu ini harus banyak-banyak latihan. Jadi karena terlalu siang, kita cukupkan dengan penjelasan singkat. Nanti silahkan dikaji lagi. Nah, yang kelima, bab maf'ul mutlak. Apa sih yang dimaksudkan maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah masdar ya, masdar yang dimansubkan dan terletak setelah fi'ilnya. Baik. Kita baca dulu. Wal masdaru huwa tasrifu tsalits lil fi'li ka qaulika daraba yadribu darban wa da'a yad'u du'aan wa jalasa yajlisu julusan. Walil maf'ulil mutlaq salasu fawaid bayanun naw'i nahu da'autullaha du'a mumtar wa bayanul adadi nahu da'autu da'wataini wa tawkidu nahu da'autullaha du'aan. Baik, kita terjemahkan. Apa sih yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah sebuah masdar yang dimansubkan dan terletak setelah fi'ilnya. Terletak setelah fi'ilnya. Maksudnya apa sih terletak setelah fi'ilnya? Jadi barakallahu fikum, setiap fi'il itu punya masdarnya ya. Kita harus tahu bahwa setiap fi'il itu punya masdarnya. Contoh barakallahu fik apa? Doroba. Contoh doroba. Pokoknya semua jenis fi'il pasti ada masdarnya. Contoh lagi jalasa. Contoh lagi fataha. Nah, apapun fi'ilnya, contohnya ini yang tiga pasti ada masdarnya. Dan apa sih yang dimaksud dengan masdar? Ini disebutkan di sini. At-tasrifu tsalits lil fi'li. Tasrifan yang ketiga. Tasrifan ketiga. Doroba ini tasrifan pertama. Dia setelah doroba yadribu. Yang kedua, yang ketiga dorban. Kan ada tasrifannya, kita menghafal doroba yadribu dorban. Jala saya jadi sujulusan, fatahayaf tahu fathan atau futuhan. Nah, tasrifan ketiga ini disebut masdar. Tasrifan ketiga tersebut disebut apa? Masdar. Terus ke sini doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban, da'a yad'u du'aan, jala saya jadi sujulusan. Ini tasrifan pertama, kedua, ketiga. Nah, ini yang dorban adalah masdar. Da'a yad'u du'aan, yang ketiga du'aan adalah masdar. Jala saya jadi sujulusan, yang ketiga ini adalah masdar. Dorban masdar dari doroba. Du'aan masdar dari da'a. Julusan masdar dari jalasa. Nah, Ibu, kalau menemukan ada masdar terletak setelah fi'ilnya, bentuk fi'ilnya, baik doroba atau yadribu, atau du'aan setelah da'a atau yad'u, julusan setelah jalasa yajlisu,
dalam sebuah ungkapan. Fiilnya ada, bentuk masdarnya juga ada. Maka si masdar tadi mansubkan karena dia nanti kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Dia kedudukannya sebagai maf'ul mutlak yang fungsinya apa? Ada tiga maf'ul mutlak. Kalau kita temukan sebuah masdar dalam sebuah ungkapan, nah dalam ungkapan tersebut ada fiilnya juga, ada bentuk fiilnya juga, maka nanti fungsinya ada tiga. Bisa saja menjadi penguat makna si, si maf'ul mutlak itu. Bisa saja menjelaskan jenis pekerjaan, bisa saja menjelaskan bilangan. Ya, maf'ul mutlak atau masdar yang dimansubkan dan yang terletak setelah fiilnya, itu fungsinya tiga. Bisa menjadi penguat makna, bisa menerangkan jenis, bisa menjelaskan bilangan. Contoh, hafiltud darsa, hafiltud darsa. Ini kan fiil fa'il dari hafidho. Nah, setiap fiil ada masdarnya. Apa sih masdarnya? Hafidho yahfadu hifdhon. Oh, di sini ada kalimat hifdhon. Setelah fiilnya hafidtu, berarti hifdhon di sini sebagai maf'ul mutlak. Oh, fungsinya apa? Kita lihat terjemahannya. Hafidtud darsa hifdhon. Aku menghafal pelajaran hifdhon. Oh, ini mah menjadi penguat. Karena diterjemahkannya, aku betul-betul menghafal. Jadi aku betul-betul menghafal, betul sekali kan. Fokus sekali kan. Fungsi masdar atau maf'ul mutlak di sini menjadi penguat makna. Yang ada pada fiilnya. Untuk menjelaskan bahwa dia teh betul-betul menghafal. Enggak sambil hurry, enggak sambil main-main. Tapi betul-betul. Dan hafalannya betul-betul kuat, betul-betul bagus gitu ya. Hafidul Quran hifdzan, aku betul-betul hafal Quran. Ketika ada lupanya itu mah. Ya, gak ada yang salahnya, gak ada yang gak lancarnya, betul-betul hafal. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua menjelaskan jenis dari pekerjaannya. Sirtu teh fiil dan fa'ilnya. Dari saro yasiru. Saro artinya apa? Berjalan. Sirtu aku berjalan sayron hasanan. Nah, sayron ini adalah masdar dari kalimat saro tadi. Saro yasiru sayron. Oh, ada kalimat masdar nih, dimansubkan nih. Dan kebetulan terletak setelah fiilnya nih. Atau bentuk fiilnya nih. Oh, berarti dia adalah maf'ul mutlaq. Tinggal lihat fungsinya sebagai apa di sini. Oh, ada tambahannya ini mah hasanan. Oh, berarti menerangkan jenis. Karena saat digabungkan sayron hasanan itu perjalanan yang baik. Oh, berarti menjelaskan perjalanannya ya. Aku berjalan, perjalanan yang baik. Menjelaskan perjalanan. Jenisnya. Bukan perjalanan yang buruk, bukan perjalanan yang jelek, tapi perjalanan yang baik. Oh, itu mah berarti menerangkan jenis. Tapi yang ketiga, dorobtul kasula dorbatain ini mah menerangkan bilangan. Dorbatain. Karena ditulis ulang dalam bentuk si musanna. Dorob itu aku memukul akasula orang yang yang malas. Aku memukul seorang pemalas dorbata ini. Dorbata ini asal katanya teh dorb. Oh, dorb. Dorb kan bentuk masdar dari doroba yadribu. Dorob tuh ini kan ada masdar terletak setelah bentuk fiilnya. Namun kebetulan masdarnya ditulis ulang. Ya karena masdar kan bentuknya itu dorb itu bentuknya mufrad. Berarti bisa dimusannakan, bisa dijamakkan. Nah, ini di sini dimusannakan. Baik. Maka ini menunjukkan atau menerangkan bilangan. Menunjukkan atau menerangkan bilangan. Maka di sini fungsi dari maf'ul mutlak di sini adalah menerangkan bilangan, yang ini menerangkan jenis, yang ini menjadi penguat arti atau makna. Ya seperti itu mungkin barakallahu fiq ya untuk dua terakhir maf'ul ma'ah dan juga maf'ul mutlak itu akan bisa dikuasai dengan banyak-banyak latihan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian mungkin pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu Fitri, ada yang mau ditanyakan Ibu Fitri? Tidak, Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu Nung, silakan ada yang mau ditanyakan? Hmm,
Yang terakhir sih Ustadz. Soalnya kan tidak dijabarkan pakai kata-kata yang biasa Ustadz tulis gitu. Ya, insya Allah ya. Nah, Ya nah, nanti nah. aja mungkin gak apa-apa. Iya, silakan. Jangan dibaca-baca lagi ya Ibu ya. Nanti Iya. kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, yang maf'ul mutlak atau maf'ul apa? Maf'ul Yang maf'ul itu apa yang terakhir mutlak mutlak ya. Taib. ya. Taib. Nanti kita insya Allah kalau ada keluangan dijabarkan ulang ya. Nggak apa-apa. Nah, karena itu nanti Ibu silahkan belajar dulu yang dimaksud dengan masdar ya. Yang dimaksud dengan masdar. Lalu kemudian barakallahu fikum dibaca ulang di buku-buku nahwu. Nanti kita ini kan ya, kita potong. Ada lagi Ibu? Silahkan. Ya, atau cekap Ustadz. Siap ya. Nanti insya Allah nah kirimkan ya dalam bentuk penjabaran ya, sebagai bahan bacaan. Insya Allah bisa. Nah, mereka mungkin seperti itu ya. Kebetulan ini mau diperiksa dulu ke dokter. Jazakallah khair karena sudah hadir. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Amin. Wa iyyakum.